Welcome to my channel. Nah, jangan lupa di subscribe, like, and share ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di channel ini. Nah, tentunya seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, sekarang waktunya saya akan membahas terkait dengan bagaimana mengetahui atau bagaimana cara mengerjakan pola gambar secara cepat. Nah, banyak mungkin yang mengira bahwa pola gambar itu gampang karena tentunya kita hanya memperhatikan pola-pola dari gambar-gambar yang disediakan. Tetapi bagaimana kalau misalnya dalam satu gambar itu mempunyai banyak sekali pola? Nah, kira-kira bagaimana mengerjakan agar pola gambar ini dapat langsung kita temukan? Nah, tentunya banyak mengecoh ya, karena biasanya dari setiap model soal yang ditampilkan itu semuanya mempunyai kesulitan dan bentuk pengerjaan yang berbeda. Nah, biasanya kesulitannya itu hampir sama lah begitu dibanding dengan soal-soal yang lain. Maka dari itu kalian jangan sampai terlena dengan soal-soal yang seperti ini. Oke, kita akan langsung saja masuk di soal yang pertama. Coba perhatikan ya. Nah, di pola gambar yang pertama, di sini kita mendapatkan tiga pola gambar dan tentunya satu yang ditanyakan. Kira-kira pola gambar berikutnya itu seperti apa? Nah, kalau misalnya kita melihat ya, nah di sini berurutan bangun utama berupa segitiga. Nah, jadi kita fokusnya dulu di segitiga. Nah, terus ada gambar yang kedua ada segi 4, ada juga segi 5 dan segi 6. Nah, ini kalian harus perhatikan. Nah, bangun tersebut itu ada dua rangkap. Ada dua rangkap ya. Jadi ada bangun segitiga, terus dalamnya ada lagi bangun segitiga begitu. Jadi ada dua rangkap. Nah, selanjutnya terdapat garis tengah bergantian vertikal. Coba perhatikan, ada garis tengahnya itu yang vertikal, ada horizontal, terus vertikal kembali. Nah, kira-kira untuk gambar selanjutnya atau pola gambar selanjutnya itu apa? Apakah vertikal atau horizontal? Nah, ini kalian harus perhatikan. Nah, jadi garis tengah itu sebenarnya hanya menyinggung bangun utama yang ada di sebelah dalam. Jadi itu hanya dia hanya berada di sebelah dalam ya, dan pilihan jawaban yang paling tepat kalau misalnya ada yang seperti ini, ya tentunya kita harus melihat bahwa pola garis tengahnya itu harus horizontal ya, karena tentunya di sini dia harus mempunyai pola juga. Yang pertama sudah vertikal, yang kedua horizontal, yang ketiga vertikal, berarti yang keempatnya itu adalah horizontal. Nah, cuman kalau dilihat di sini horizontal semua nih, A, B, C, dan D ya. Nah, kalau E itu berarti kita sudah pastikan sudah salah. Nah, tapi kalau misalnya kita perhatikan, di sini garis tengahnya itu untuk yang segi 4 ini itu ada dua. Berarti kita harus cari juga yang dua. Karena kan di sini yang pertama 1, yang kedua 2, yang ketiga 1, berarti yang keempat adalah 2. Oke. Yang dua yang mana? Berarti B, C, dan D. Yang satu kita eliminasi karena garis tengahnya itu hanya satu ya, hanya satu. Oke, kita lihat lagi perbedaannya. Nah, di sini kalau kita lihat, garis tengahnya itu hanya berada di dalam kotak kedua yang ada di setiap gambar. Jadi kalau misalnya kita lihat, ini C-nya tidak masuk ya, karena dia sudah melewati kotak yang di dalam. Dia sudah menyentuh kotak yang paling luar, berarti kita eliminasi C. Yang kemungkinan benar itu adalah B dan D. Nah, terus kita lihat lagi. Nah, kalau misalnya kita lihat, nah di sini antara kotak yang pertama atau gambar yang pola yang pertama dan pola yang ada di dalamnya itu sama. Contoh misalnya segitiga, terus dalamnya segitiga juga. Yang kedua kotak berarti kotak juga. Nah, berarti terus yang lain pun seperti itu. Nah, berarti kita juga harus cari yang sesuai. Tadi pilihan yang tersisa itu hanya B dan D. Sementara kalau B itu kan tidak sesuai ya. Pola yang di luar dengan yang di dalamnya itu berbeda. Nah, sementara untuk D-nya itu sama. Berarti jawaban yang benar adalah delta. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus melihat satu persatu pola gambar yang ada di setiap gambar itu. Apakah apakah sesuai dengan yang ada di multiple choice atau tidak. Jadi kita harus memperhatikan baik-baik masing-masing pola gambar yang ada di gambar-gambar yang telah disajikan. Oke, kita ke nomor selanjutnya. Nah, di sini coba kita perhatikan, ini sebenarnya sangat mudah sih ya. Kalau misalnya kita lihat gambar 1, gambar 2, itu ada segitiga. Gambar 1 misalnya contoh segitiga yang telah berpisah antara bagian bawah dan atasnya.
Sementara untuk gambar kedua dia sudah menyatu tetapi dia menyerong ke kanan. Coba perhatikan. Nah, berarti kalau misalnya gambar ketiga hampir sama dengan gambar yang pertama, cuman ada bulatan lagi di ujung segitiganya. Berarti gambar keempatnya itu ini gampang sekali, tinggal kita cari segitiga yang utuh tapi belok kanan, apa yang menghadap ke kanan, bukan belok kanan ya, tetapi menghadap ke kanan, dan juga memiliki bulatan yang ada di ujung segitiganya. Berarti jawabannya adalah bento. B ya. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nah, ini pola gambarnya gampang. Menurut saya gampang banget. Karena kalau misalnya kita lihat gambar pertama dan gambar kedua, perbedaannya itu hanya di tanda plus dan juga garis garis yang ada di atas ya. Kalau nomor 1 itu semuanya ada, kalau nomor 2 itu tanda plus dan garis yang di atas itu tidak ada. Nah, kita lihat gambar ketiga. Berarti gambar ketiga begitu pun. Kalau misalnya gambar ketiganya semuanya lengkap, berarti gambar keempatnya kita harus mencari gambar yang juga hampir sama dengan gambar kedua. Ada 2 yang hilang. Nah, kalau misalnya kita lihat yang paling mendekati, kalau misalnya pilihan A sudah pasti salah. Karena di sini garis datarnya dia terpisah, sementara di clue-nya di sini dia garis datarnya dengan garis yang tegak tetapi runcing di bawahnya itu tidak terpisah, teman-teman. Berarti jawabannya bukan A. B. Kita coba lihat B. Nah, ini masuk ya. Ini masuk B ya. Jadi bulatan dan juga garis yang ada di atas, segi 4 yang di atas itu hilang dia. Ada dua pola gambar yang hilang. Oke, kita masukkan sebagai salah satu pilihan yang benar. Kita coba ke C. Kalau C itu dia cuman hilang 1. Dia cuman hilang segi 4 yang ada di bawah. Berarti itu sudah tidak sesuai dengan clue yang diberikan di gambar yang tersedia. Karena di clue-nya itu ada 2 pola yang hilang ya. Sementara di sini di C itu cuma 1 pola yang hilang. Yaitu hanya segi 4 saja. Nah, terus kita ke D. Kalau D ini cuman 1 juga ya. Cuman ada garis segi 4 memanjang ke bawah. Nah, cuman itu doang yang hilang, yang lainnya masih tetap utuh nih kalau saya lihat. Jadi jawabannya bukan itu. Sementara untuk E juga itu hanya 1 juga yang hilang, hanya bulatan doang. Berarti jawabannya adalah B. Bento ya, yang tadi. Jadi ada 2 pola gambar yang hilang. Jadi sesuai dengan clue yang diberikan di soalnya. Oke, sangat mudah sekali. Jadi kalau misalnya kalian sering-sering mengerjakan soal pola gambar, nah tentunya kalian sudah mengetahui bagaimana supaya kalian bisa mengerjakan pola gambar ini dengan cepat dan benar. Jadi kalau misalnya kalian sudah mahir mengerjakan soal-soal model seperti ini, saya rasa satu soal itu kalian bisa mengerjakan kurang lebih 5 detik, sudah bisa selesai lah. Karena kalau misalnya kalian sudah melihat clue-nya, tentunya kalian harus langsung berpatokan di pilihannya, kira-kira yang sesuai dengan clue yang tadi itu yang mana. Oke ya. Oke, kita lanjut dulu. Oke, kita ke gambar selanjutnya. Ini adalah gambar hampir serupa. Soalnya hampir serupa, cuman di sini clue-nya dia ada di gambar 3 dan 4. Sementara yang ditanyakan adalah gambar kedua. Jadi kalian harus fokus di clue-nya dulu. Kalau misalnya clue-nya sudah kalian pahami, nah cobalah untuk mencari pola yang sesuai dengan gambar yang ditanyakan. Kira-kira yang mana yang ada di multiple choice yang disediakan. Oke, coba kita perhatikan ya. Coba kita perhatikan di sini itu untuk di clue-nya itu ada bulatan di bagian kiri itu semuanya sama. Antara 3 dan 4 itu bulatannya sama. Nah, itu bisa dijadikan sebagai salah satu clue. Tapi kalau kita lihat di sini semuanya sama semua ya, segi 4 semua ya. Sama dengan yang ada di nomor 1. Oke, kita lanjut. Di clue selanjutnya, coba perhatikan. Ada segi 4 di nomor 3, terus nomor 4-nya itu segi 3. Nah, kalau misalnya kita lihat bagian bawah, nomor 3 itu adalah segi 3, nomor 4-nya itu adalah segi 4. Nah, itu bisa kita jadikan juga clue tuh. Nah, berarti nomor 1-nya di sini yang di atas adalah tanda panah ke bawah. Yang di bawah 0, berarti kita harus cari nomor 2-nya itu 0-nya ada di atas, tanda panahnya ada di bawah. Coba perhatikan yang mana. A masuk, C
C masuk, E masuk. Ada tiga ya. Ada 3 pilihan yang hampir benar. Sekarang kita saring lagi. Nah, sekarang kita fokus di gambar yang ada di apa ya, yang banyak arsiran hitamnya itu. Nah, di tengah-tengahnya itu ada pola gambar lagi. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini untuk gambar 3-nya itu dia menggunakan pola segi 5. Terus nomor 4-nya itu dia gunakan pola segi 4. Gitu ya. Nah, sama halnya di nomor 1 dia menggunakan pola segi 5, berarti kita ambil pola segi 4 juga. Pola segi 4 yang mana nih? Pola segi 4 berarti Charlie ya. Charlie. Nah, di sini pola segi 4 karena yang A itu dia polanya segi 5. Berarti kita sudah mendapatkan jawabannya. Berarti hasil jawaban yang benar itu adalah C atau Charlie. Oke, baik. Kita ke model soal yang lain. Tapi masih di logika gambar. Tapi ini soalnya ini saya bolak-balik, saya cari-cari model-model baru, soal yang lain yang tidak sesuai dengan soal-soal sebelumnya supaya kalian mempunyai banyak pembendaharaan teknik pengerjaan. Nah, seperti itu. Biar kalian tidak hanya berpatokan di satu bentuk soal logika gambar saja. Jadi kalau misalnya soalnya ini dibolak-balik begitu, apakah kalian bisa kerjakan atau tidak? Nah, itulah kenapa saya memberikan soal seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor terakhir. Ini terakhir ya untuk logika gambar karena soalnya sudah diputar bolak-balik begitu. Jadi kalau misalnya kalian sudah menguasai soal-soal yang tadi saya sampaikan, saya rasa kalian sudah bisa mengerjakan soal logika gambar bagaimanapun modelnya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita melihat clue-nya itu ada di 3 dan 4 ya. Yang kita mau tanyakan itu adalah nomor 2. Nah, kira-kira seperti apa nih pengerjaannya? Nah, coba perhatikan. Nomor 3 itu untuk yang di atas 2 bulatan hitam itu tidak ada perubahan sama sekali antara 3 dan 4. Nah, terus untuk baris kedua itu hanya ada 1 bulatan hitam pekat saja yang tersedia. Jadi untuk gambar 3 itu ada 4. Nah, sementara untuk gambar keempat itu hanya 1. Seperti itu ya. Nah, terus untuk gambar ketiga kita lihat baris paling bawah itu semuanya bulatannya itu warna putih, tidak ada yang hitam, tidak ada yang hitam full ya. Nah, sementara untuk gambar keempat itu ada 3, seperti itu ya, ada 3 yang hitam full, ada 2 yang hitamnya itu tidak full. Artinya ada warna putih di bulatannya itu. Nah, coba kita ambil atau pindahkan ke pertanyaannya. Ini gambarnya kita bisa putar ya. Kita seolah-olah kita putar. Jadi seolah-olah dia akan seperti gambar 3 dan 4. Ini dia vertikalkan. Jadi sedikit membuat kita agak kebingungan untuk menjawab soal. Tapi kalau misalnya kalian ingin mempermudah pemikiran kalian mendapatkan polanya, silahkan gambar nomor 1 ini seolah-olah kalian putar menjadi horizontal begitu. Oke, coba kita perhatikan. Nah, kalau misalnya kita jadikan acuan untuk 3 dan 4, coba perhatikan ya. Jadi perubahan dari gambar 3 ke gambar 4 sebenarnya itu tidak ada perubahan jumlah lingkaran hitam dan putihnya. Jadi coba kalian jumlahkan. Tidak ada perubahan sama sekali dari jumlah antara lingkaran hitam dan lingkaran putih yang ada di nomor 3 dan 4. Nah, tentunya pola ini juga kalian harus terapkan untuk gambar 1 dan 2. Nah, kira-kira yang mana tuh yang sesuai? Jadi, kalau misalnya kalian lihat, tadi yang saya sampaikan itu jangan sampai kalian terkecoh ya, bahwa saya harus sesuaikan pola gambar 3 dan 4 juga nih untuk 1 dan 2. Artinya, pola hitamnya pola hitamnya yang mana saja, pola putihnya yang mana saja. Tetapi secara simpelnya, strateginya kalian cukup menghitung jumlah pola hitamnya berapa, pola putihnya berapa. Setelah itu kalian cari di multiple choice-nya yang mana kira-kira jumlahnya sama. Coba kita perhatikan. Untuk yang pertama, pola hitamnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 9.
Ada 9 ya, sementara pola putihnya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Nah, kita coba cari. Coba A, pola hitamnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah salah. B, pola hitamnya 1, 2, 3, 4, 5. Sudah salah. C, pola hitamnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, masuk. Kita coba ke D. Pola hitamnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berlebih ya, bukan 9. Sementara E, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salah. Oke, berarti kita sudah mendapatkan jawabannya. Jawaban yang paling tepat itu adalah Charlie, yang mempunyai jumlah pola hitam dan juga pola putih yang sama dengan gambar nomor 1. Oke, seperti itu ya. Jadi mudah. Sebenarnya kalau misalnya adik-adik mendapatkan mendapatkan strateginya, mendapatkan pola pengerjaannya, maka dari itu kenapa di video-video awal saya di channel ini saya hanya memberikan strategi pengerjaan soal ke kalian semua supaya kalian mengetahui dulu dasar pengerjaan soalnya seperti apa. Nah, nanti kalau misalnya kalian sudah menguasai semua dasar-dasar strategi, tips, trik pengerjaan soal secara cepat, nah, kita coba terapkan ke soal-soal. Makanya sekarang saya baru memberikan kalian soal. Bukan memberikan sih, tetapi mencoba untuk mengerjakan soal bersama kalian dan memberikan strategi pengerjaannya. Dan tentunya strategi yang ada di video itu kita terapkan di sini. Dan terbukti kita bisa mengerjakan soalnya dengan cepat dan mudah. Dan saya yakin kalau misalnya ada soal-soal deret, kalau misalnya ada soal-soal deret angka yang keluar, bukan deret angka ya, tapi logika gambar ya. Kalau misalnya ada soal-soal logika gambar keluar nantinya, saya yakin kalian sudah bisa mudah begitu ya untuk mengerjakan soal. Oke, baik, terima kasih banyak. Semoga pengajaran ataupun tutorial mengerjakan soal logika gambar singkat ini dapat bermanfaat untuk kalian. Dan tentunya saya masih akan terus mengerjakan soal-soal dan memberikan strategi bagaimana caranya mengerjakan soal dengan mudah dan cepat untuk kalian. Dan intinya jangan bosan-bosan untuk belajar, jangan bosan-bosan untuk mencari soal-soal dimanapun itu, silakan dikerjakan saja. Dan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di di komen di bawah ya. Silakan di komen di bawah kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan. Dan tentunya jangan lupa subscribe, like, and share biar saya bisa lebih semangat lagi untuk mengerjakan soal-soal yang lain yang ada di SBMPTN 2020. Oke, baik, terima kasih banyak. Cukup sekian video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.